Halo semua, saya Auri Felicia Monica Putri Tobing, NPM 21120111514. Saya di sini akan memberikan resume saya di PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama sampai hari keempat. Selamat menikmati. Materi pertama itu ada program Kampus Merdeka, yaitu magang di perusahaan atau organisasi sosial, melakukan studi independen, membangun desa, melakukan riset, mengerjakan pekerjaan kemanusiaan, dan lain-lain. Materi kedua itu pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mentak di era Revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru, yaitu revolusi mental, perombakan cara berpikir agar selaras dengan tuntunan revolusi. Yang kedua, perkembangan revolusi Industri 1.0, penggunaan mesin, Industri 2.0, penemuan pembangkit listrik, Industri 3.0, revolusi digital, Industri 4.0, mesin terintegrasi dengan jaringan dan internet. Yang ketiga ada tantangan global, yang keempat tantangan nasional, yang kelima skill yang dibutuhkan. Materi ketiga itu ada 3 hal mendasar dalam bela negara. Yang harus dibela adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sebagai warga negara, memiliki kewajiban untuk membela negara, termasuk seluruh masyarakat Indonesia. 5 dasar bela negara yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila, 4. Rela berkorban, 5. Kemampuan awal bela negara. Materi keempat, pada tahun 2020 Global Terrorism Index mengeluarkan hasil survei yang menyatakan Indonesia berada pada kategori medium dan aman. Materi kelima, etika bermedia sosial. Yang pertama, berhati-hati dalam memposting, yang kedua, kritis dan mau berpikir, yang ketiga, mengapresiasi sumber, yang keempat, memperhatikan gaya bahasa, yang kelima, memperjelas nama dan gambar akun. Materi pertama, cara Unila dalam menyikapi COVID-19. Yang pertama, vaksinisasi, kedua, BPKS Kesehatan, ketiga, perkuliahan online, 4, membentuk Satgas COVID. Materi kedua, tujuan umum pendidikan tinggi. 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik. Kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Materi ketiga, 7 hal yang perlu diketahui mahasiswa sebelum memasuki perkuliahan. 1. Satuan kredit semester, 2 semester, 3 beban dan masa studi, 4 kurikulum, 5 hak dan kewajiban mahasiswa, 6 kegiatan mahasiswa, 7 organisasi kemahasiswaan. Yang materi pertama itu ada Fakultas Hukum Unila tangguh dan tumbuh di era revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru dari Bapak Dr. Rudianto Natamiharja. Dalam revolusi 4.0 ini, kita diajak untuk menghasilkan inovasi, menyelesaikan masalah, memperbanyak teori-teori, dan bagaimana kita bisa berkoordinasi. Kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi saat ini, karena teknologi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan banyak juga tantangan yang akan kita hadapi. Salah satunya ada plagiarisme. Plagiarisme ini mengutip seluruh karya ilmiah pihak lain tanpa mencantumkan sumber yang tepat. Contoh plagiarisme di kalangan akademis itu ada pada tahun 2017 UNJ, yaitu Prof. Jali terlibat aksi plagiat dan akhirnya dicabut dari jabatan rektornya. 2021 yang dibawakan oleh Bapak Depri Liber Sonata, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH Unila. Di sini bahas tentang hard skill dan soft skill. Hard skill itu bisa kita peroleh dari edukasi formal seperti perkuliahan, serta deretan program lain seperti pelatihan, seminar, magang, dan kelas singkat atau kelas online dan lain-lain. Kalau soft skill itu tentang kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam dunia pekerjaan. Ada 8 soft skill yang bisa kita kuasai supaya kita bisa sukses di dunia pekerjaan, yaitu keterampilan memanage waktu, sikap mental positif, teknik berpikir kreatif dan inovatif, keterampilan komunikasi, kemampuan kepemimpinan, kemampuan bekerja dalam tim, dan kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Materi PKKMB hari keempat pada tanggal 21 Agustus 2021. Pemateri pertama itu dari Ibu Wakil Dekan dalam bidang umum dan keuangan, yaitu Ibu Yulianeta. Beliau menjelaskan bahwa di Fakultas Hukum terdapat 7 gedung, yaitu Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, Gedung E, Gedung F, dan Gedung Ikatan Alumni. Beliau juga menjelaskan fasilitas-fasilitas dalam bidang sarana dan prasarana. Itu ada wifi, musola, CCTV di setiap sudut gedung, ada juga student lounge, dan taman dan gazebo. Materi kedua itu dari Bapak Ketua Bagian Hukum Pidana. Beliau menjelaskan bahwa di Fakultas Hukum ada 5 bagian. Ada hukum pidana, hukum perdata, tata negara, dan administrasi negara, dan hukum internasional. Beliau juga menjelaskan hukum pidana itu berkaitan dengan kejahatan atau kriminalitas. Hukum itu adil, peraturan itu objektif, pelaksanaan akan berbeda tergantung orangnya. Lulusan Fakultas Hukum itu fleksibel, bisa
sebagai TNI, polisi, perbankan, hakim, jaksa, dan lain-lain. Yang terakhir itu dari Ibu Noviana Andriana selaku alumni FH Unila dan Ibu Wali Kota FH Dwiana memberikan selamat dan motivasi kepada mahasiswa baru agar memanfaatkan waktu untuk belajar dan meraih kesuksesan. Lembaga-lembaga mahasiswaan yang ada di FH Unila itu ada BEM, DPM, Hima Perdata, Hima Pidana, Hima Han, Hima HTN, Hima HI, Mahusa, Mahkamah Persekusi, FOSI, PSB.